hari baru saja bangun dari peraduan. Dan Sambi Bulu sudah begitu sibuk. Masyarakatnya bergegas beraktivitas. Mayoritas mereka pergi ke dua pabrik yang mengapit desa berpenduduk 8.700 jiwa itu. Sambi Bulu statusnya memang sebuah desa, tapi wilayah seluas 178,75 hektar itu tidak seperti desa pada umumnya. Terletak di Kecamatan Taman Sidoarjo yang merupakan salah satu pintu masuk Surabaya. Sambi Bulu tak lepas dari hiruk-pikuk perkotaan. Apalagi posisi Sambi Bulu tak jauh dari jalan utama yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Solo dan Yogyakarta. Di Sambi Bulu memang masih ada sawah, tapi yang berangkat ke sawah sudah tak sebanyak dulu, sebanding dengan mereka yang berangkat ke pabrik atau ke perkantoran. Pemerintah desa Sambi Bulu sadar betul dengan kondisi ini. Sebagaimana esensi pemerintahan desa, mereka pun selalu berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu berusaha mengoptimalkan potensi yang ada, seraya menjawab tantangan yang hadir. Dan salah satu upaya Sambi Bulu menjawab tantangan itu adalah membangun pos pelayanan terpadu atau posyandu. Mendengar kata posyandu, ingatan kolektif kita pasti akan tertuju pada pelayanan kesehatan untuk balita. Tapi Sambi Bulu tak hanya memiliki itu. Sambi Bulu itu berbeda. Di desa yang terdiri dari 3 pedukuhan, Sambi Bulu, Sambi Roto, dan Sambi Sari, berdiri posyandu jiwa. Ya, posyandu jiwa. Tempat ini membina orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Posyandu ini mulai dijalankan pada tahun 2018 lalu. Latar belakang kami membuat posyandu jiwa ini karena banyak masyarakat kami yang ODGJ ini tidak terawat. Dan banyak masyarakat yang belum sadar bahwa ODGJ itu perlu penanganan. Sehingga saya harus bergerak untuk mengoptimalkan saudara-saudara kita yang punya gangguan jiwa itu bisa difasilitasi. Sehingga kami mendirikan posyandu jiwa. Bagi Sambi Bulu, ODGJ itu bukanlah aib. Mereka adalah anggota keluarga kita. Mereka adalah bagian dari masyarakat Sambi Bulu. Dan layaknya anggota keluarga, pemerintah desa Sambi Bulu memperlakukan mereka dengan hangat. Pemerintah desa Sambi Bulu pun menggratiskan layanan posyandu jiwa. Di sini kami melakukan upaya kuratif, kemudian rehabilitatif, dan upaya penyaluran terhadap ODGJ sehingga bisa bersatu kembali dengan keluarga, dengan staf-staf kami yang ada di sini, itu ada perawat, dokter, kemudian dengan kader-kader yang ada di desa. Di sini nanti kita akan menyalurkan tenaga ini, tenaga dari ODGJ yang sudah sembuh ke BUMDes, di mana nanti di BUMDes teman-teman dari ODGJ akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka akan bersatu kembali dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain posyandu jiwa, Sambi Bulu pun mendirikan posyandu tani, posyandu lansia, dan Karangwerda Kartiko Sentosa. Dengan posyandu lansia dan Karangwerda, pemerintah desa ingin membuat bahagia mereka yang sudah lanjut usia. Lewat posyandu lansia dan Karangwerda, anggota masyarakat yang sudah berumur lanjut pun dijaga kesehatannya, diisi waktu luangnya, dan mereka pun mendapat pelatihan. Satu di antaranya ruang belajar membatik, dan hasilnya adalah karya batik Jumput. Tapi Sambi Bulu itu tidak melulu tentang posyandu. Mereka juga membangun tempat pengolahan sampah terpadu untuk mengatasi masalah kesehatan. Sehingga dibuatlah peraturan desa tentang sampah. Bagi siapapun yang membuang sampah sembarangan, maka akan dijatuhi denda 1 juta rupiah. Di sisi lain, Sambi Bulu juga tak lupa berinovasi di bidang lainnya. Pada tahun 2020 lalu, mereka mendirikan agrowisata Sambi Madu, berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar milik desa. Agrowisata Sambi Madu saat ini pun menjadi destinasi rekreasi di tengah-tengah perkampungan.
tempat warga melepas penat di akhir pekan, bahkan juga menyediakan wahana permainan untuk anak-anak seperti perahu, flying fox, dan mandi bola. Dan untuk menikmati agrowisata Sambi Madu, pengunjung juga tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Boleh dikatakan, agrowisata Sambi Madu sangat ramah bagi dompet. Pengunjung cukup membayar biaya parkir Rp3.000 saja. Sedangkan untuk bermain di setiap wahana, pengunjung hanya dipungut biaya Rp5.000. Khusus flying fox, tiket permainan Rp10.000. Nah, bagaimana? Murah bukan? Ramah di kantong kan? Tidak hanya sampai di situ, Sambi Bulu pun juga menyediakan destinasi wisata yang lain. Ada rekreasi petik jeruk dan jambu merah. Kebunnya pun luas dan menyegarkan mata. Sejauh kita melempar pandang, kita akan disapa hangatnya hijau dedaunan. Dan kita cukup membayar Rp5.000 sudah bisa menikmati jeruk dan jambu sepuasnya. Di Sidoarjo sudah ada wisata alam yang sangat-sangat menarik. Ada buah jeruk siam Pontianak, jambu getas merah, jambu kristal, dan jambu air. Terutama produk yang terbaru Srikaya Jumbo. Kita semua ada dan lahannya sangat luas, kurang lebih 5 hektar yang tersedia di sini. Untuk pengen menikmati petik buah atau agrowisata buah fresh, datanglah ke sini di Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Begitulah Sambi Bulu, wilayah yang begitu dinamis, terus bertumbuh dan bergerak maju menjadi desa mandiri. Makanya moto kami adalah Sambi Madu, Sambi Bulu maju dan unggul.